Kalau saya memang melihat ini suatu kewajiban saya yang sudah dipercaya, diberikan amanat oleh terutama saya dapil dari Aceh, Mbak. Iya, Aceh 2 ya? Aceh 2. Jadi saya harus menjalankan ini dengan nawaitu saya. Ya kan, melanjuti wilayah-wilayah tersebut yang masih dengan kegelapan. Karena bukan apa-apa, Mbak. Kasihannya begini. Banyak masih masyarakat yang mereka belum mendapati aliran listrik. Luar biasa gitu. Dan kopi kita yang namanya Aceh itu, Takengon itu juga diekspor sampai ke negara-negara di Amerika. Ini kan jelas ya kan, ini harus didorong dan untuk meningkatkan pendapatan hasil ekspor kepada daerah juga meningkat, dan petani itu juga akan sejahtera dengan ada hasil dari pertanian dari wilayah tersebut. Ada tambang-tambang ilegal, karena pasti merusak lingkungan, ekosistem dirusak, ya kan, juga negara juga pastinya juga akan nanti berdampak gitu dari misalkan di situ ada tempat pariwisata, ya kan, bisa pencemari kepada sekitar dan lingkungannya, dan menjadi ekosistem yang akan merusak ke masa depan kepada generasi-generasi yang lainnya, kan gitu. Terkenal sebagai seorang pengusaha yang sudah sukses, tiba-tiba beralih profesi menjadi seorang politisi. Tentu ada latar belakang yang menarik di balik semua itu. Mari kita tanya pada narasumber kita siang ini, Kakak Ihsan. Apa kabar Kakak Ihsan? Baik, Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melihat wajahnya Kakak Ihsan ini memang ada representasi Acehnya ya. Jadi tipikal wajahnya seperti orang Aceh memang. Pantas mewakili Dapil Aceh 2. Asli Aceh. Asli Aceh ya. Bapak Ibu Aceh. Aceh, Ibu Aceh. Iya, betul. Oke. Boleh dong Kak, cerita-cerita sedikit dong latar belakang Kakak kan pengusaha. Kuliahnya juga kemana-mana. Kemudian tiba-tiba menjadi seorang politisi. Apa yang melatar belakangi? Ya, kalau boleh bercerita, Boleh dong, berbagi. Kak. Yang pasti kan saya menjalani juga setelah pasca saya selesai sekolah sarjana, saya kembali ke Indonesia. Saya juga sudah memulai langsung bekerja, terutama bekerja di suatu perusahaan untuk mencari pengalaman. Lalu masa demi masa saya juga mencoba ingin memiliki sendiri setelah berpengalaman dalam menjalankan. Jadi ikut orang? Ikut orang dulu, sementara untuk belajar, karena pada waktu itu orang tua bilang, setelah selesai sekolah, kamu coba harus belajar berdikari. Belajar susahnya dulu. Bagaimana ya kan kamu bekerja sama orang, agar kamu bisa membangun segalanya, dalam arti jatuh dan bangunnya. Jadi saya menjalankan itu. Memang pada saat itu tidak mudah. Ya kan, pulang dari luar negeri, kembali ke tanah air, dan mencari lapangan pekerjaan. Saya kurang lebih 1 tahun, saya sempat bertatih-tatih ya, hanya di rumah, mencoba, melamar, ya kan, beberapa perusahaan, dan ternyata baru setelah 1 tahun, kemudian masuk tahun kedua, ya kebetulan ikut-ikut dari teman, mencoba bekerja, 1-2 tahun, bahkan sampai 3 tahun. Nah, lalu ya saya menjalankan itu sampai 94. Dari 93 akhir itu kan 94, ya 94, 95 sampailah 98. Pas waktu itu kan reformasi, pergantian kepemimpinan nasional, ya kan. Nah, lalu saya mencoba berusaha membuka suatu perusahaan sendiri di bidang transportasi waktu itu. Ya kan, logistik lah. Nah, kebetulan sebelumnya juga saya ada pengalaman bekerja pada waktu itu dengan perusahaan yang saya bekerja memang di bidang yang sama. Jadi saya melanjutkan tapi membuka sendiri. Habis belajar di sini, membuka di sini. Dan itu tidak instan. Oh, tidak. Jadi saya menjalankan itu kan sempat hampir 2 tahun ya. Karena dalam waktu saya bekerja itu saya mendalami di bidang transportasi tersebut. Jadi 95 akhir itu ya kan saya bekerja di perusahaan logistik. Jadi saya belajar 2-3 tahun situ, sambil juga saya menata untuk setelah itu apa. Dan kebetulan
ada kesempatan. Jadi pas waktu pasca Reformasi reformasi itu, ya kan. Nah, jadi saya akan memulai untuk berdikari sendiri, berusaha, ya kan. Nah, hingga mungkin ya 2003 kali ya, 2003 2004. Nah, lalu ya saya juga akhirnya stop di situ, ya kan 2005. Nah, lalu saya ada kesempatan lain di 2005 pertengahan itu saya bergabung suatu perusahaan di Media Group. Oh, jadi udah usaha sendiri kemudian bergabung lagi? Ya, saya 2003 itu udah selesai lah. Dalam artian saya tidak melanjuti perusahaan transportasi itu tersebut karena persaingan semakin tajam yang didapatkan tuh agak sedikit kita lihat wah agak berat ini ya kan, permodalan kurang juga gitu kan. Nah, jadi saya pikir saya istirahat di 2004 itu saya kurang lebih sekitar hampir 1 tahun 8 bulanan lebih. Nah, saya berpikir untuk saya mau mencoba untuk menjadi profesional saja dulu. Ya, jadi makanya 2005 itu saya kebetulan ada jalan dan diberikan dan kepercayaan, saya bergabung di suatu perusahaan grup media, ya kan di 2005 pada bulan September. Nah, lalu ya saya ingin bercita-cita untuk menjadi profesional, untuk bekerja dan mungkin suatu saat saya bisa menjalankan perusahaan yang dapat saya jalankan dengan kemampuan saya, dengan ilmu yang saya dapat selama saya mungkin belajar di luar negeri pada waktu itu. Jadi sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa untuk menjadi seorang Ihsan Sosiawan itu bukan dari sini terus loncat begini ya, tetapi tertati-tati merangkak menanjak baru sampai ke titik ini. Mungkin ini penting bagi generasi sekarang yang kadang-kadang menjadi sangat ingin cepat ketika melihat orang sukses kepengen seperti orang itu tapi tidak melihat perjuangannya. Cerita Kakak Ihsan tadi semoga menjadi motivasi bagi kakak-kakak pendebat orator sehingga untuk mencapai sesuatu tentu butuh perjuangan. Pasti. Boleh Kak lanjutkan Kak? Karena kalau sesuatu yang instan nantinya easy come easy go. Easy come easy go. Jadi memang ada proses dari selesainya kita pasca selesai sarjana, kita mencari pengalaman kerja, kita bekerja dan ada jatuh bangun di situ dan banyak banget perjalanan hidup itu yang saya rasakan, ya kan, hingga di akhir saya juga harus memutuskan perusahaan yang pernah saya jalankan itu ya saya hentikan karena saya pikir ini sudah mungkin saya harus menambah lagi ilmu dan pengalaman. Bahkan saya satu keputusan untuk saya ambil itu untuk saya mencoba bagaimana saya berubah profesi untuk menjadi profesional. Akhirnya jadi apa itu? Berubah profesi menjadi? Ya, jadi istilahnya dari seorang pengusaha transportasi menjadi ya saya bekerja di suatu perusahaan tersebut dan dipercaya saya menjalankan dan sambil belajar lah saya karena banyak yang belum saya dapat selama yang sebelumnya dan ilmu baru buat saya di dunia yang baru juga buat saya juga. Gampang ya beradaptasi ya, orang pintar mah enak ya. Pindah dari sini ke sini ngadaptasi kemudian sukses dong. Enggak juga. Karena pada saat itu memang kondisinya memang saya harus hadapi. Karena tidak ada choice lain. Jadi saya pikir kebetulan saya dapat ruang yang pada saat itu memang saya harus mengambil posisi ini dan untuk masa depan saya, maka saya harus menjalankan itu. Dan sebenarnya kalau dilihat lagi bahwa saya pernah menjalankan perusahaan sendiri dan saya bebas kan, saya mau apa bisa saya lakukan. Tapi saat itu saya harus mengambil posisi saya harus di-manage oleh seseorang. Ya, dan itu kan tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Jadi memang saya harus melakukan itu karena sudah final saya harus melakukan demi untuk masa depan saya. Dengan pada saat itu memang sangat tough dan berat untuk menghadapi istilahnya perekonomian saya sendiri. Ya kan, dari yang saya memiliki perusahaan yang tiba-tiba ya saya harus dalam artian saya harus surrender untuk saya hentikan. Dan itu kolaps atau? Oh enggak, ya saya sudah lihat ke depannya ini agak berat juga gitu loh. Jadi lebih baik
daripada saya harus memaksakan dan saya harus mencari modal lebih besar dan segala macam. Ya kan, sedangkan kompetitif ini sangat berat karena dengan persaingan dan segala macam. Jadi saya pikir karena saya harus sendiri kan menjalankan itu. Mengambil satu keputusan. Jadi saya berkeputusan, saya pikir udah ini saya selesaikan, saya tidak jangan lagi. Saya coba untuk istilahnya menjalani profesi lain lah. Berapa tahun itu dijalani profesi baru itu? Sebelum jadi politisi, lama? Lama saya. Kalau dihitung-hitung dari 2005 hingga 2000 sampai sekarang kali ya. Masih ada jalan juga ya, saya masih jalan. Jadi disitulah, kalau nggak salah kurang lebih 20 tahun ya saya jalankan. Saya baca anunya itu kurikulum vitae-nya banyak banget perusahaannya. Dan saya melihat bahwa penempatan Kakak Irsan di komisi ini, komisi 12 sangat tepat. Karena berbasis dari sekolahnya, kemudian bisnisnya dan sebagainya, sehingga tentu tidak ada terlalu culture shock di sana ketika bicara tupoksi. Ya memang begini, proses yang saya jalankan dari 2005 hingga sebelum saya masuk ke politik di 2024 akhir, 20 tahun kurang lebih saya jalankan, yang saya juga di situ memimpin beberapa perusahaan. Energi? Ada energi juga, ya kan, hampir umumnya energi yang saya jalankan. Jadi misalnya ada perusahaan energi di batu bara, perusahaan juga ada di tenaga listrikan. Nah, itu semua saya belajar dan saya juga yang saya tidak tahu, saya juga selalu berkonsultasi dengan para senior yang memang di bidangnya, karena saya sangat baru, karena sekolah saya kan bukan di bidang energi, dalam arti saya sekolah bisnis. Jadi memang ya itu yang kayak saya bilang tadi, semangatnya saya ingin menjadi profesional, saya ingin sesuatu yang baru untuk kehidupan saya yang belum saya pernah dapat. Dan kebetulan yang Maha Kuasa memberikan blessing ini semua ya, karena yang doa semualah, doa orang tua kita juga. Itu penting tuh doa orang tua, tapi ikhtiarnya juga tentu sangat keras ya. Sangat. Jadi memang tidak instan. Kemudian sekarang menjadi politisi, ya, yang membawa aspirasi rakyat untuk diwujudkan menjadi apa yang diinginkan, menjadi sesuatu, itu gimana? Berat atau tidak? Ya, kalau saya memang melihat ini suatu kewajiban saya yang sudah dipercaya, diberikan amanat oleh, terutama saya dapil dari Aceh. Iya, Aceh 2 ya. Aceh 2. Jadi saya harus menjalankan ini dengan nawaitu saya. Niat keikhlasan saya bagaimana untuk membawa aspirasi masyarakat Aceh, terutama dari dapil 2. Yang saya harus bawa kembali kepada mereka. Karena saya melihat yang mendorong saya juga untuk menjadi anggota dewan ini, karena saya ingin agar supaya lebih memudahkan aspirasi yang masyarakat keluhkan, yang memang harapannya penuh dengan ya seperti anggota-anggota dewan yang duduk di Senayan, terutama dari dapil masing-masing. Terutama saya kebetulan dari Aceh, dapil 2 yang saya diberikan amanah dan terpilih saya dari dapil 2, ya ini saya harus lakukan harapan mereka. Ya, dari mungkin kalau dibilang dapil 2 itu 8 kabupaten, Mbak Ana. Ya, dari Kabupaten Tamiang hingga ke Aceh Tengah, Takengon ya. Nah, itu beragam banyak harapan-harapan masyarakat yang memang mungkin yang perlu, ya nggak mungkin bisa semua 100%. Minimal adalah sentuhan dan adalah yang bisa selama saya ya kan masih dipercaya dan duduk hari ini di Komisi 12. Ya kan, dari dapil 2 Aceh ini ya bisa saya bawa sesuatu. Apa Kak yang sudah, misalnya aspirasi dari masyarakat yang sudah sejauh ini Kakak bisa penuhi sebagai seorang wakil rakyat? Ya, yang pasti memang nggak semuanya sudah dapat dan dipenuhi, karena kondisi sendiri dari Komisi 12 ini kan banyak program-program yang masih berproses. Tetapi adalah yang sudah dilakukan. Salah satunya misalkan ada program-program beasiswa. Biarpun tidak banyak, tetapi sangat bermanfaat. Mereka sangat juga membutuhkan. Dan nyata ya, langsung. Ya, terutama kayak misalkan program beasiswa untuk tamatan SMP, misalkan. Dia akan bisa melanjutkan kepada tingkat SMA. Karena kenapa? Itu menjadi dasar. Ya kan, dia bisa dapat menyelesaikan SMA. Nah, karena sentuhan yang namanya pendidikan, kesehatan, ya kan, dan itu sangat dibutuhkan terutama di
di dapil saya itu yang saya sudah melakukan survei. Oke. Karena begitu saya terpilih dan saya dilantik, alhamdulillah ya saya dengan 8 kabupaten itu udah saya mampiri, saya melihat, saya mendengar kepada masyarakat apa. Nah, lalu di luar dari pendidikan ada juga sedikit-sedikit ya kan, misalkan program-program lingkungan. Ya kan, juga ada misalkan keluhan-keluhan masyarakat yang saat ini selalu memang mungkin di daerah lain juga ada, seperti misalkan kelangkaan LPG. Ya itu kakak berteriak keras tuh, Iya. sampai turun ngecek ke lapangan-lapangan. Iya, ya? karena gini, yang selalu saya lihat dan selalu yang mereka keluh kesahkan antrian. Iya. Apa Masyarakat. sebenarnya yang terjadi di sana? Yang saya sudah melihat tersebut kenyataan itu karena kan satu, kelangkaan stok LPG di sana karena jarak antara Kagenan dengan Subpangkalan tuh dan rumah masyarakat tuh agak jauh. Jadi maka harga tersebut juga agak tinggi. Ya, Harga dasar ya. LPG tersebut ya kan sudah melebihi dari harga dasar kadang-kadang. Jadi Di atas HET? kadang di atas ya. Jadi misalkan begini, contoh ada waktu itu di wilayah misalkan di Aceh Tengah waktu itu saya. Iya. Ada sampai hingga harga 45.000 bahkan ada 50.000. Yang melon yang Melon 3 kilo, ya kan? Nah, coba bayangkan. Ya kan, sebenarnya kan kalau subsidi kan itu kalau dilihat kan harga semangatnya kan 17, membantu ya, hanya 17.000 17.800, 20.000 lah. Iya, Nah, tapi memang saya lihat kendalanya di mana? Rupanya jarak itu mempengaruhi sekali. Jadi dari Kagenan, Subpangkalan, ya kan kepada sampai kepada masyarakat. konsumen. Dan itu bahkan bisa seharian mengantri untuk mendapati gas LPG 3 kilo. Maka saya juga komunikasi dengan Pertamina, ya kan bagaimana untuk menanggulangi ini karena kasihan mereka itu sangat membutuhkan karena itu menjadi kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan dasar ya. Dasar ya kan. Nah, lalu keluh kesah juga itu sudah teratasi, Kak. Artinya Kakak sudah membawa kejadian lapangan ini kepada Pertamina untuk diatasi? Ya, sebagian sudah ya sudah ada lah realisasinya. Lalu mengenai kelistrikan. Ya kan beberapa pemukiman di sana di daerah itu ada juga belum tersalurkan listrik misalkan, ya kan sangat kasihan. Di Langsa, di wilayah ada di Langsa ada di beberapa kecamatan ada juga, dan bahkan saya mendatangi langsung GM PLN Aceh dan saya sempat ada kunjungan spesifik perorangan, saya hadir di situ, saya minta dipresentasikan oleh Pak GM, saya menanyakan berapa besar istilahnya energi yang dihasilkan dalam wilayah Aceh ini 1 bulan, berapa besar listrik yang surplus atau defisit. Nah itu disampaikan kan oleh GM pada saat itu surplus. Nah saya bilang apabila surplus kenapa masih ada listrik di wilayah kabupaten ini, di Loksmawe dan kecamatan apa itu tidak tersalurkan, bahkan belum dipasang. Nah, jadi akhirnya apa jawabannya? Kendalanya itu setelah kita lihat kembali belum ada transmisi. Jadi tiang-tiang belum ada tiangnya karena masuk ke pelosok, ke dalam pendalaman. Nah, hal itu pihak PLN juga langsung menindaklanjuti. Ya kan, menindaklanjuti wilayah-wilayah tersebut yang masih dengan kegelapan. Karena bukan apa-apa, Mbak. Kasiannya begini. Banyak masih masyarakat yang mereka belum mendapati aliran listrik. Mereka memiliki anak-anaknya itu yang belajar dan juga belajar dengan menggunakan mungkin lampu apa ya, seperti lampu-lampu ya mungkin bisa lilin dan segalanya, kasihan gitu. Dan saya minta bahwa karena dibilang ini surplus berarti tidak boleh lagi ada yang dalam kegelapan, jadi harus disalurkan listrik tersebut ya kan. Apalagi karena daerah istimewa ya. Ya, nah jadi memang pada waktu nggak lama sekitar 2-3 minggu jadi wilayah tersebut yang saya sampaikan yang memang ada keluhan dengan bukti nyata ya langsung mereka mengeksekusi, mereka langsung mengirim seperti tiang-tiang listrik ya segala macam dan tinggal instalasinya. Berarti peran wakil rakyat itu memang sangat penting ya untuk membantu percepatan kebutuhan publik. Ya minimal ada yang menyampaikan dan didengar ya kan kepada instansi terkait. Nah jadi sebenarnya wakil rakyat ini ya memang menjadi tempat tumpuan menyampaikan aspirasi ya untuk dapat direalisasikan kendala-kendala terutama di daerah agar lebih cepatlah ditindaklanjuti gitu, karena kasihan juga mereka kan berharap sebagai wakil rakyat ini kan menyampaikan langsung dan dapat bisa ditindaklanjuti gitu.
Dari tadi kita ngomongnya berat ya Kak ya. Mestinya kita ngomong sedikit lebih ringan. Kalau kita ngomong kopi tentu pasti lebih menyenangkan Pak Kak. Senyumnya lebih luas nih. Kopi itu Kopi udah sesuatu yang tiap hari harus dikonsumsi. Dan setiap turun ke Aceh kayaknya di setiap warung kopi Kakak Ihsan mampir ngopi. Itu memang suka ngopi atau karena kebetulan dari Aceh sehingga minum kopi atau gimana Kak? Dulu saya tuh terus terang aja sama kopi tuh saya takut karena apa ya, katanya kan dibilang wah nanti akan menjadi asam lambung naik apa segala macam gitu kan. Tapi karena saya lihat manfaatnya kopi ini kan lebih kopi tanpa gula katanya kan baik ya kan untuk mencerdaskan otak. Habis itu juga dia bilang bagus untuk apa namanya antioksidan yang tinggi gitu. Jadi saya mencobalah mencicipi kopi dan terutama itu kapan tuh Kak? Puluhan tahun yang lalu? Enggak, tidak. Saya baru mungkin kurang lebih sekitar 2 tahun inilah. 2-3 tahun inilah saya coba. 2 tahun inilah. 2-3 tahun inilah saya mencoba. Yang lebih lebih istilahnya lebih sering gitu loh ya. Dulu sama sekali mungkin 1 hari belum mungkin 2 enggak minum kopi gitu. Kalau hari ini kita bicara ya kan saat ini kita bicara minimal 1-2 cangkir. Tapi tidak berlebihan juga tidak baik kan gitu. Karena kalau enggak rasanya tidak cerdas gitu. Bayangkan mau minum kopi aja neliti dulu manfaatnya dan sebagainya. Kita minum kopi asal enak, nyaman. Supaya nggak ngantuk, supaya ada boosternya. Ada booster, jadi mood booster ya. Supaya lebih aktif dan nggak cepet ngantuk aja ya kan. Kopi apa yang disukai Kak? Kopi Aceh. Nah, kebetulan saya kan Aceh ini punya penghasil kopi terbesar juga ya kan dari Gayo kan. Iya. Aceh Tengah kan, nah itu dapil saya. Jadi pada waktu itu sebelum saya terpilih, saya kan kampanye ke wilayah Takengon. Saya lihat luar biasa gitu loh, ya kan perkebunan kopinya, petaninya, ya kan, dan mereka melakukan ekspor, ya kan. Dan saya lihat saya sempat ke tempat pengolahan kopinya petani, sangat luar biasa gitu. Dan kopi kita yang namanya Aceh itu Takengon itu juga diekspor sampai ke negara-negara di Amerika, Eropa. Oh, ekspor ya? Iya, dan luar biasa gitu loh. Dan rasanya gimana? Saya nggak bisa ngomong karena nggak ada di sini, Kak. Kita bisa siapkan. Oke. Kebetulan di ruangan saya satu berbox-box ada kopi. Oke. Itu boleh dikasih nanti. Ya kan sebagai contoh dan itu ada tulisannya itu gitu. Bagian dari promosi daerah loh. Iya. Luar biasa kakak kita gini, ini. Ya kan kopi-kopi. Jadi disiapin setiap tamu datang dikasih. Begitu kita edit kita beli deh dari. Karena itu juga menjadi suatu pendapatan dari hasil ekspor juga kan. Oh iya betul. Ya. Jadi hobi yang bisa membantu masyarakat ya. Ya petani secara ya itu kan langsung berdampak kepada perekonomian UMKM-nya ya kan ekonomi daerah tersebut lah karena ini kan jelas ya kan ini harus didorong dan untuk meningkatkan pendapatan hasil ekspor kepada daerah juga meningkat dan petani itu juga akan sejahtera dengan ada hasil dari pertanian dari wilayah tersebut. Oke. Kak, sekarang di komisi lagi bahas isu apa? Kakak RDP terus kemudian ada panja kah atau apa? Yang pasti kita kan ya membahas beberapa aspek lingkungan ya kan terutama ada beberapa yang sudah lewat beberapa wilayah pertambangan yang termasuk yang fokusnya kepada lingkungan ya kan ada tambang-tambang ilegal. Itu kan karena Bapak Presiden kan juga sudah menyampaikan tuh bahwa kerugian negara akibat tambang ilegal itu kurang lebih kalau saya tidak salah ada 1.000 izin pertambangan ya kan yang dilakukan bukan izin pertambangan dalam artinya yang dilakukan kerugian negara kurang lebih sekitar 1.000 pertambangan ilegal yang merugikan kurang lebih sekitar 300 triliun. Nah maka kami di Komisi 12 itu juga selalu kalau RDP dengan mitra-mitra kami ya kan ada perusahaan pertambangan selalu concern kami jelas pastinya dengan aspek lingkungan karena lingkungan itu ya kan terutama akan berefek kepada masyarakat generasi ke generasi udah pasti karena pasti merusak lingkungan ekosistem dirusak ya kan juga negara juga pastinya juga akan nanti berdampak gitu dari
misalkan di situ ada tempat pariwisata, ya kan, bisa pencemari kepada sekitar dan lingkungannya, dan menjadi ekosistem yang akan merusak ke masa depan kepada generasi-generasi yang lainnya, kan gitu. Gimana Kak? Ada culture shock nggak dari seorang pengusaha yang biasa berjibaku untuk dirinya dan untuk orang banyak, ya, dan sebagai seorang politisi yang memang juga berjibaku untuk dirinya dan orang banyak, tapi dalam konteks yang sangat berbeda. Ada nggak sesuatu yang mengagetkan? Culture shock? Ya, udah pasti kan semua itu ada adjustment-nya, ada justifikasi lah. Ya. Di lain sisi, pada waktu kita di DPR, kita harus sikap gimana, ya kan? Pada waktu kita di perusahaan bersikap gimana? Karena kan tetap saya memberikan arahan-arahan kepada manajemen sebagai komisaris, karena saya tidak lagi untuk melakukan operasional, karena akan nanti menjadi duplikasi dan konflik of interest. Jadi saya posisi hanya sebagai advisor, memberikan arahan-arahan kepada pihak manajemen. Ya memang berbeda, gitu, ya kan. Tetapi ini suatu hal yang baru buat saya untuk belajar. Dan senang ya, terus belajar ya dari satu ke satu ke satu. Yang penting kan niatnya, intinya bahwa apa yang menjadi kita pada waktu kita di DPR, ya kita melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena tuntutannya itu apa? Ya rakyat kita semua, masyarakat, ya kan, berharap sebagai fungsi kita di DPR apa? Mengawasi, ya kan, legislasi kita yang dipastikan gitu kan. Nah, anggaran segala macam, ya kita harus dalam posisi itu. Nah, waktu kita di perusahaan, ya kita harus bersikap lain lagi, profesional, ya kan? Karena yang jelas kalau di perusahaan kita, karena dasarnya yang utama yaitu kan integritas kita kan ada. Nah, itu menjadi satu dasar dari kepribadian yang tetap saya tegakkan, kan gitu kan? Karena bukan apa-apa, dari sisi yang saya berdiri saat ini, dikatakan bahwa dua karakter. Iya, pengusaha dan politisi. Iya. Bagaimana itu? Iya kan. Nah, jadi dua karakter ini ya selalu saya, ya sementara dengan 1 tahun mungkin saya sudah bergabung dan menjadi anggota dewan, ya saya terus belajar. Dan saya ingin terus mendalami, ya kan, apa yang menjadi makna sebagai anggota dewan. Dan terus saya akan belajar dan mendengar dari senior-senior saya lah yang sudah lama di situ, ya kan, menjabat, ya ingin belajar gitu loh bagaimana, ya kan. Tapi yang penting semuanya kembali kepada masyarakat dan rakyat semuanya. Terus belajar. Yeah. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, dan setiap orang bisa menjadi guru bagi Kakak Irsan, terutama dalam hal politik ini. Yeah. Di Dewan itu kan juga banyak kepentingan, walaupun sama-sama satu komisi, tetapi kan sama-sama ada, apalagi kalau berbeda fraksi, tentu banyak kepentingan. Bagaimana Kakak menyikapi itu? Ya, tetap kita menjalani yang pasti kita menjalankan yang memang yang benar lah, ya kan, bersikap objektif, ya kan, bersikap kita yang memang transparan, ya kan. Mana yang memang kita harus menjalankan, ya kan, mana yang memang bukan yang kita harusnya di situ, kan gitu. Dalam arti hal gini, yang jelas kita harus bersikap lebih terbuka, ya kan, dalam segala hal di situ, ya kan. Tetap kita menjaga hal-hal yang memang bertentangan dengan hal-hal yang sudah diatur dalam kalau katakan MD3 ya. Undang-undang MD3 ya. DPR. Makasih ya, Mas. Ya, makasih. Saya dikasih kopi gayo. Ada banyak kita. Makasih. Jadi intinya semua kembali apa kepentingan rakyat, ya? Seperti itu. Dan tetap saya berkolaborasi dengan semua teman-teman. Iya, kami tahu ada forum bersama juga ya untuk wakil-wakil rakyat dari Aceh. Oh iya, ya ada, ya kan, kita saling komunikasi. Intinya karena yang kita cari kan komunikasi, kita juga saling mendapati informasi-informasi. Jadi kita nggak selalu
menjauh atau menyendiri ya kan. Oke. Karena semua itu kan akan mendapati informasi dari kawan-kawan juga di situ. Betul. Ya kan, saling bertukar informasi lah. Oke. Tapi kayak saya yang baru ini kan juga perlu banyak belajar gitu loh, Oke. ya kan. Bagaimana mensikapi ini, bagaimana dengan isu ini, bagaimana dan segalanya gitu loh. Jadi Oke. tetap saya ingin belajar gitu. Kak, 1 tahun ini hampir setahun jadi anggota DPR RI. How do you feel? Semakin excited kah? Capek ya? Atau beban saya kok besar banget ya? Enak jadi pengusaha? Atau udah mulai ada rasa-rasa itu atau bagaimana? Kalau boleh jujur ya sementara ini saya karena melihat nggak ada beban apa-apa menurut saya. Oke. Yang penting kayak saya tadi kembali kepada Iya. awal, nawaitu saya apa yang menjadi tugas saya di DPR dan terpilihnya saya bisa duduk di DPR sebagai anggota dewan dari Dapil Aceh, Iya. ya kan, oleh masyarakat Dapil 2 yang memilih saya dan mempercayakan ini, ya saya mau melakukan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban saya. Oke. Apa yang menjadi harapan mereka, ya insya Allah saya kembalikanlah kepada mereka. Saya berbuat dulu lah. Karena kalau kita bilang, aduh saya lelah, ya kan selebih anak saya untuk menjadi profesional. Betul, iya. Ya kan, ya kita nggak bisa kita bandingkan gitu lah, ya Oke. kan. Bicara dengan Kakak Irsan ini kayak mendapat halus tetapi banyak motivasi. Amin, Ya. alhamdulillah. Bagaimana datang dari luar negeri, kemudian orang tua meminta untuk berdikari. Kerja sendiri, cari sendiri, bangun networking sendiri. 1 tahun tertatih-tatih, kemudian bekerja dengan orang, kemudian berusaha sendiri, kemudian menjadi politisi yang tidak terpilih loh, bukan langsung terpilih. Menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk memulai sesuatu itu dengan niat yang baik, dengan ikhtiar yang maksimal, dan menerima apa ketetapannya. Demikian Kak. Ya, Terima kasih atas waktunya. alhamdulillah. Ya.